Rudal balistik Han yang ditempatkan di Kalimantan Timur mampu menyerang target yang berada ratusan kilometer dari lokasi peluncurannya. Para penggemar senjata berat dan teknologi ekstrim, kita mengobrol soal Han, rudal balistik yang bukan selebgram, melainkan produk industri pertahanan. Rancangan dasar dari Tiongkok disulap oleh Turki menjadi varian premium. Ibaratnya Han ini anak campuran yang mewarisi otak desain China dan sentuhan presisi Turki. Kombinasi yang bikin para ahli ngiler. Awalnya Turki ngambil desain rudal B611 buatan Tiongkok. Versi aslinya punya akurasi lumayan, tapi ya masih bisa meleset sejauh 50 meter dari target. Nah, Turki nggak mau kalah. Roketsan, perusahaan senjata mereka, ngulik lagi, di-upgrade, dan hasilnya jereng. Melesetnya tinggal 10 meter aja. Artinya, kalau dulu rudal bisa salah sasaran ke lapangan parkir, sekarang salah-salahnya cuma ke pagar depan target. Lebih rapi gitu. Han ini bukan rudal sembarangan. Dia didesain buat nyerang hal-hal strategis. Kendaraan lapis baja, lapangan udara, pos komando, sistem pertahanan udara, sampai fasilitas pendukung musuh. Dan kalau lagi darurat banget, rudal ini bisa juga dipakai kayak bom darurat. Ngeri-ngeri sedap ya. Nah, bicara soal tenaga, rudal Han punya jangkauan sampai 280 km dengan isi perut berupa hulu ledak seberat 470 kg. Beratnya tuh hampir setengah ton. Bayangin kalau jatuhnya di gudang musuh, habis sudah. Yang bikin tambah keren, rudal ini udah dibekali teknologi modern kayak GPS dan INS atau Inertial Navigation System. Jadi setelah diluncurkan, dia bisa belok-belok mengikuti target yang bergerak. Jadi misalnya musuhnya kabur naik truk, rudalnya bisa bilang, "Heh, mau lari kemana? Aku ikutin terus." Sekarang bagian yang bikin kita makin merinding. Indonesia ternyata jadi pembeli pertama rudal ini di luar Turki. Iya betul. Di acara Indo Defense Expo 2023, Roketsan sendiri yang bilang kalau kontraknya udah ditekan dan pengiriman sedang jalan. Artinya TNI kita udah mengamankan salah satu senjata paling canggih dari Turki ini. Lebih jauh lagi, rudal Han ini kabarnya udah nongkrong di Kalimantan Timur. Bahkan Kadispen TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudayana udah ngomong langsung, rudal ini udah dikerahkan di sana. Walaupun baru batch pertama dan belum resmi diserah terimakan, tapi ya intinya udah ada di sini. Resminya nanti tahun 2026 pas batch kedua datang, baru dilakukan upacara penyerahan resmi. Bayangin, kita ngobrol santai sekarang, tapi di Kalimantan Timur udah ada rudal balistik yang bisa ngajar target sejauh 280 km dengan akurasi super tajam. Kalau kata orang zaman dulu, ini bukan main-main, ini serius banget. Nah, sekarang coba kita tarik napas sebentar dan mikir, kenapa Indonesia milih rudal Han ini? Padahal banyak banget pilihan rudal balistik di luar sana, dari buatan Rusia, Amerika, sampai Eropa. Jawabannya sederhana, harga kompetitif, teknologi modern, dan hubungan erat dengan Turki. Turki ini kan lagi naik daun di dunia pertahanan. Dari drone Bayraktar yang sempat jadi artis di perang Ukraina, sampai tank dan sistem pertahanan udara mereka, reputasi Turki sedang melesat. Jadi waktu Indonesia melirik rudal Han, ibaratnya kita lagi ikut naik kereta cepatnya Turki di bidang teknologi militer. Tapi ada hal yang lebih menarik. Rudal ini bukan cuma sekedar dipamerin atau ditaruh di gudang. Penempatannya di Kalimantan Timur punya pesan simbolis dan strategis. Kenapa? Karena lokasi itu menghadap langsung ke Laut Natuna, Laut Sulawesi, dan kawasan yang sering panas sama negara tetangga. Jadi bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi jelas sebagai sinyal jangan main-main sama wilayah Indonesia. Dan jangan salah, walaupun daya jangkau rudal Han cuma 280 km, itu sudah cukup bikin siapapun mikir dua kali. Dari Kalimantan Timur, rudal ini bisa meliputi area perairan strategis, bahkan melindungi pembangunan ibu kota baru. Jadi selain sebagai alat tempur, rudal Han ini juga jadi payung politik dan psikologis. Lucunya, kadang kalau kita ngomong rudal di depan masyarakat awam, reaksinya suka dramatis. Ada yang bilang, waduh ini senjata pemusnah massal ya? Padahal tidak. Rudal Han ini bukan nuklir, masih pakai hulu ledak konvensional. Tapi karena bentuknya panjang, besar, dan bisa meledak dengan akurasi tinggi, aura seremnya tetap dapat.
Apalagi kalau dengar istilah balistik, orang awam langsung kebayang film Hollywood yang kiamat-kiamat itu. Tapi justru disitulah kekuatan Han. Dia bukan sekedar senjata buat perang besar-besaran, tapi juga senjata yang bikin lawan ragu-ragu. Istilah kerennya, deterrence atau efek gentar. Dan efek gentar itu seringkali lebih berharga daripada perang itu sendiri. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi, efek gentar dari rudal Han ini ibarat punya anjing penjaga di depan rumah. Anjingnya nggak perlu menggigit orang tiap hari, cukup gonggong sekali aja, maling langsung kabur. Rudal Han fungsinya mirip begitu. Dia ada bukan buat dipakai sembarangan, tapi buat bikin lawan berpikir, kalau gue nekat, risikonya gede banget. Dan jangan lupa, dengan jadi pengguna asing pertama rudal Han, Indonesia otomatis mencatat sejarah. Kita bukan cuma sekedar konsumen senjata, tapi juga jadi negara percontohan. Negara lain di kawasan Asia Tenggara pasti melirik. Loh, kok Indonesia bisa duluan? Kok senjata yang baru aja keluar udah nongkrong di Kalimantan Timur? Efeknya bisa dua, bikin tetangga segan, sekaligus bikin mereka ingin ikut-ikutan belanja. Kalau dipikir-pikir, strategi ini ada unsur jualan gaya juga. Turki pinter banget ngasih produk flagship mereka ke Indonesia lebih dulu. Tujuannya, supaya nama Han makin harum di pasar internasional. Kalau rudal ini terbukti efektif di tangan TNI, otomatis negara lain bisa kepincut beli. Jadi, dalam satu paket, Indonesia dapat senjata strategis, Turki dapat promosi gratis. Win-win solution kan? Dan lucunya lagi, karena rudal Han sudah nongkrong di Kalimantan Timur, publik mulai mengaitkan ke ibu kota baru. Ada yang bilang, wah, IKN bukan cuma punya gedung megah, tapi juga punya payung rudal balistik. Bisa dibilang, pembangunan ibu kota dilindungi bukan hanya sama satpam biasa, tapi satpamnya level Hawk dengan otot 280 km jauhnya. Tapi jangan lupa, semua ini tetap ada konsekuensinya. Begitu Indonesia punya rudal balistik yang modern, negara lain pasti langsung melakukan kalkulasi baru. Ada yang mungkin diam-diam mulai khawatir, ada juga yang mungkin mikir, oke, sekarang kita harus upgrade juga. Artinya, Han bukan hanya mengubah wajah pertahanan Indonesia, tapi juga ikut menggeser dinamika militer di Asia Tenggara. Dan inilah bagian yang paling seru, teman-teman. Asia Tenggara itu ibarat sebuah komplek rumah. Kalau ada satu tetangga tiba-tiba pasang CCTV 360 derajat, pagar listrik, sama anjing penjaga, otomatis tetangga lain ikut waspada. Ada yang bilang, waduh, kok dia upgrade segitunya? Jangan-jangan dia curiga sama kita. Nah, rudal Han ini posisinya persis begitu. Bikin suasana komplek jadi tegang, tapi hati-hati. Apalagi kalau kita lihat konteks Laut Cina Selatan. Di sana ada banyak klaim tumpang tindih, ada kapal patroli lalu lalang, dan ada tetangga besar yang sering unjuk gigi. Dengan adanya Han, Indonesia bisa kirim sinyal halus. Wilayah gue jangan disentuh ya. Aku bukan cuma bisa protes diplomasi, tapi juga punya taring teknologi. Dan jangan kira efeknya cuma ke negara besar. Negara-negara ASEAN lain juga otomatis akan ngelirik. Vietnam, Malaysia, bahkan Filipina pasti mulai menghitung ulang postur militernya. Kalau dulu mereka cuma fokus ke kapal perang atau jet tempur, sekarang bisa jadi mereka berpikir, mungkin kita juga butuh rudal balistik taktis kayak Indonesia. Nah, disitulah letak perubahan dinamika dari sekedar balapan kapal dan pesawat jadi masuk ke level perlombaan rudal balistik. Tapi ada sisi lucunya juga. Bayangin kalau negara-negara ASEAN ini kayak lagi main Mobile Legends. Indonesia tiba-tiba beli skin legendary Han yang punya damage area 280 km. Negara lain pasti bilang, wah OP banget tuh, kita harus top up juga biar gak ketinggalan. Jadi kadang dunia militer ini bukan cuma soal keamanan, tapi juga soal gengsi dan tampilan. Namun balik lagi ke Indonesia. Keputusan membeli Han ini sebenarnya bukan hanya soal gaya atau unjuk kekuatan. Ada pesan serius yang mau dikirim. Indonesia ingin dilihat sebagai negara yang siap menjaga kedaulatan dengan teknologi modern, bukan hanya mengandalkan diplomasi meja bundar. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar.
Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.